Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu, kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan fadilah, keutamaan yang sangat besar sekali yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah kenikmatannya kepada kita semuanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya kita di majlis ilmu, di tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di masjid, dan juga kita di dalam masjid ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mencari ilmu, memahaminya, mengamalkannya, dan tentunya ibadah ini akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini niatkan ikhlas diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan duduknya kita di majlis ini, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan teruskan kembali pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan fikih kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan tentang adab di dalam buang air kecil dan juga buang air besar. Dan yang terakhir yang kita bahas, yang diantaranya yaitu hadis Salman radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk menghadap dan juga membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, karena kiblat adalah merupakan arah dari solat, yang dimana solat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, kewajibannya langsung diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara dari Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan tentang keagungan ibadah dari salat. Kemudian dalam hadis yang telah kita bahas, yaitu dilarang untuk seseorang ketika sudah buang air kecil, buang air besar, membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Dan juga Rasulullah SAW melarang seseorang ketika dia istijmar dengan batu, yaitu kurang dari tiga batu. Dan juga dilarang untuk beristijmar dengan kotoran dan juga tulang, karena kotoran dan tulang adalah merupakan makanannya jin, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca kembali pembahasan kita. Qala rahimahullahu taala wa li sab'ah min hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu. Sab'ah di sini yaitu Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan yang 4, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah, ditambah Imam Ahmad. Berarti di sana ada 7 yang mengeluarkan hadis ini. Wali sab'ah min hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu. Qala la tastaqbilul qiblah wa la tastabdiruha bighaitin wala bawlin walakin syarriqu aw gharribu. Wali sab'ah dari hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tastaqbilul qiblah. La di sini larangan. Nabi mengatakan janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Wala tastabdiruha, dan janganlah membelakangi kiblat. Bighaitin wala baulin. Bighait buang air besar dan juga buang air kecil. Walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur. Dalam hadis ini, hadis sama sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil dan juga buang air besar. Hadis Abi Ayyub di sini sebutkan walakin syarriqu atau gharribu, hadap ke timur atau ke barat. Dan di sini dilihat posisi dari kiblat di negeri seseorang. Ketika kita di sini di Jawa, posisi kiblat yaitu di arah barat. Sehingga seseorang jangan buang air kecil ataupun buang air besar menghadap ke barat atau membelakanginya, akan tetapi menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Karena posisi kita di sini kiblatnya di arah barat. Kemudian Abu Ayyub ketika mendapatkan hadis ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qadimna Syam, kami ketika berada di Syam, fawajadna marahid, kami mendapatkan tempat-tempat buang air kecil, buang air besar, qad buniyat, telah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Fananharifu anha, kemudian kami geser, kami rubah supaya tidak menghadap ke arah kiblat. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, kemudian kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihat yakni bangunan-bangunan yang dimana menghadap ke arah Ka'bah, mereka merubah agar tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Karena seseorang ketika buang air kecil atau buang air besar setiap hari bisa berulang beberapa kali, sehingga seseorang ketika dia menghadap ke arah kiblat, posisi klosetnya itu
menghadap ke arah kiblat, sehingga dia tiap hari menghadap ke arah kiblat yang dimana dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang, sebagaimana yang telah kita bahas, sebelum membangun bangunan dilihat dulu ketika akan membangun WC, jangan sampai klosetnya menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau misalkan sudah terbangun dan kita belum tahu hukumnya, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, dirubah. Nah, menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Sebagaimana para sahabat di sini sebutkan, fananharifu anha, kami rubah. Kemudian kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man atal ghaid falyastatir. Nah, rawahu Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, man atal ghaid falyastatir. Barang siapa yang seseorang buang air besar, maka yastatir, tutuplah. Nah, agar jangan sampai terlihat oleh orang lain. Ya, ini ketika kita di sini ada bangunan yang bisa agar orang tidak terlihat ketika buang air kecil dan juga ketika buang air besar. Nah, kalau bisa, kalau kadang sebagian tempat membangun bangunan itu cuman setengah saja. Nah, setengah saja. Kita bikin full sampai ke atas, ada atapnya. Kalau setengah misalkan, barangkali ada orang yang ngintip dari atas, kelihatan. Nah, ketika buang air besar, hujan besar misalkan, sehingga dia tidak bisa buang air kecil, buang air besar di tempat itu. Nah, pakai walaupun sederhana, akan tetapi dia bisa terlindungi dari panas, hujan, dan juga dari pandangan manusia. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa anha, yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaid qala ghufranak. Akhrajahu khamsah, dan disahihkan oleh Abu Hatim dan juga Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila keluar ketika sudah selesai membuang hajatnya dari toilet, kamar mandi, beliau mengucapkan berdoa ghufranak. Akhrajahu khamsah, dikeluarkan oleh khamsah dan disahihkan oleh Abu Hatim wal Hakim. Hadis ini hadis yang berkaitan tentang doa ketika seseorang sudah selesai menyelesaikan buang air kecil ataupun buang air besar di WC. Keluar berdoa dengan mengucapkan ghufranak. Apa artinya ghufranak? Ghufranak yaitu ampunanmu. Ini kami meminta ampunanmu, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan doa ketika masuk ke dalam WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dan doa ini sebagian para ulama telah mendhaifkan hadis ini, sebagaimana didhaifkan oleh Syekh Mubi rahmatullahi taala alaih, karena terdapat perawi yang dhaif. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwa hadis ini sanadnya lemah, sehingga seseorang ketika keluar dia cukup diam saja. Kenapa? Karena doa keluar WC tidak ada hadis yang sahih. Sedangkan masuk ke dalam WC hadisnya sahih. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan perempuan dan syaitan laki-laki. Nah,
Dan hukumnya ketika akan memasuki WC berdoa adalah sunnah. Sunnah, tidak wajib. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ata Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-gha'it fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajarain wa lam ajid thalithan fa ataituhu bi rawthah fa akhadahuma wa alqa rawthah fa qala hadha riksun akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni ya'tini bi ghairiha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menyelesaikan hajatnya, buang air besar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruhku untuk mencari 3 batu. Fawajadtu hajarain, kemudian aku dapatkan 2 batu. Falam ajid thalithan, dan aku tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa ataituhu bi rawthah, kemudian saya bawa yang ketiganya dengan kotoran. Fa akhadahuma wa alqa rawthah, Nabi mengambil 2 batu dan Nabi membuang kotoran tadi. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan hada riksun, ini kotor. Akhrajahu al-Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Bukhari. Kemudian Imam Ahmad menambahkan dan juga Daruqutni, i'tini bi ghairiha, carilah dengan yang lainnya selain dari kotoran. Taib, hadis ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berkaitan tentang istijmar. Apa itu istijmar? Istijmar yaitu seseorang ketika membersihkan kemaluannya, sudah buang air kecil ataupun sudah buang air besar dengan batu, dengan 3 buah batu. Nah, istijmar di sini perbolehkan. Walaupun misalkan di sana ada air, boleh beristijmar, boleh, jaiz. Karena Nabi pun beristijmar. Nah, dan istijmar di sini ada yang mengatakan wajib dengan 3 batu. Sebagaimana hadis ini, Nabi meminta 3 batu. Dan tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang tidak membersihkan atau istijmar dengan makanan. Rawthah di sini kotoran, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dikarenakan riksun. Apa itu riksun? Riksunnya artinya kotor. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah tulang. Kenapa tulang dilarang dengan kotoran? Karena kedua-duanya ini adalah merupakan makanannya jin. Dan kita dilarang untuk beristijmar dengan makanan, karena itu adalah merupakan makanannya jin. Nah, dan diperbolehkan selain dengan batu, yaitu dengan contohnya dengan tisu, perbolehkan di sebagian tempat itu memakai tisu, boleh. Nah, dan istijmar di sini walaupun di sana masih ada tersisa mungkin dari baunya, karena istijmar baik dengan batu ataupun seseorang dengan tisu itu masih ada sisa, berbeda dengan apabila dibersihkan dengan air. Kalau air, najisnya hilang, zatnya hilang, baunya hilang. Apalagi air kemudian dengan sabun, bersih dia. Berbeda dengan batu. Sekuat apapun kita, masih ada yang menempel kotoran di kemaluan kita. Wahada ma'fu, dan ini dimaafkan, perboleh. Misalkan seseorang tidak bisa menggunakan air, sakit, tidak bisa menggunakan air, sholat pun dia tayammum. Bahkan misalkan dia ketika buang air kecil, buang air besar tidak bisa menggunakan air, maka boleh dengan istijmar, diperbolehkan.
di Jaziratul Arab itu istijmar masih dipakai. Sehingga ketika buang air besar atau buang air kecil, di pinggirnya ada batu kecil-kecil, banyak. Di pinggirnya ada batu kecil-kecil. Sehingga seseorang ketika mau istijmar tinggal ambil 3 batu, kemudian dipakai. Setelah itu dibuang batunya. Nah, di sebagian tempat itu dipakai. Sampai sekarang masih dipakai di Jaziratul Arab, mereka memakai istijmar. Nah, mungkin seseorang ketika dia di luar kota tidak ada air, kemudian ingin buang air kecil, buang air besar, maka dengan istijmar. Karena ini sebagaimana diperbolehkan seseorang baik ada air ataupun tidak ada air dengan istijmar. Dengan istijmar tentunya dengan air itu lebih bersih. Dengan air tentunya lebih bersih. Nah, ada yang mengatakan mana yang afdal? Apakah dengan air atau dengan batu? Ada yang mengatakan dengan air. Kenapa? Karena dengan air membersihkan dengan sempurna. Membersihkan dengan sempurna, baunya hilang, kotorannya hilang dengan sempurna. Berbeda dengan istijmar. Nah, walaupun di sana ada tersisa, maka itu ma'fu. Nah, dan zaman sekarang yang dipakai yaitu tisu. Nah, dan itu diperbolehkan. Sedangkan dengan makanan haram, la yajuz. Seseorang membersihkan dengan makanan, dengan roti atau dengan lain sebagainya makanan, pada haram. Dan seseorang yang membersihkan dengan misalkan naudzubillah dengan kotoran-kotoran yang dengan tulisan-tulisan terhadap ada dapatnya ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya, fahada ma yajuz, haram. Nah. Baik. Qala rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha ayustanja bi'admin aw rasin wa qala innahuma la yutahhiran rawahu Daruqutni wa sahahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seseorang untuk membersihkan istijmar dengan bi'admin, dengan tulang, aurazin atau dengan kotoran. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yutahhiran, keduanya tidak bisa untuk membersihkan. Keduanya tidak bisa untuk membersihkan. Hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, yang diantaranya yaitu larangan, sebagaimana kita sebutkan, larangan istijmar dengan kotoran dan juga dengan tulang, karena keduanya adalah merupakan makanannya jin. Nah, dan tidak bisa untuk membersihkan. Dan pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istanzihu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Rawahu Daruqutni walil Hakim aktsaru adabil qabri minal baul wa huwa sahih al isnad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan istanzihu minal baul, hati-hati kalian dari percikan air kencing. Fa inna amat adabil qabr minhu, karena kebanyakan seseorang itu disiksa di alam kubur dikarenakan tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Hadis rawahu Daruqutni. Dari riwayat Al-Hakim disebutkan aksar adabil qabr minal baul, kebanyakan seseorang itu disiksa di kubur dikarenakan air kencing yang tidak menjaga air kencingnya, terkena percikan air kencingnya. Hadis sahih isnad. Taib. Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang berkaitan tentang kewajiban untuk menjaga dari percikan air kencing. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa termasuk dari sebab-sebab seseorang disiksa di alam kubur
dikarenakan percikan air kencingnya. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Ini bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Padahal hadis ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari orang yang disiksa dalam kubur adalah dari air kencingnya. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabatnya, Nabi melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kedua kuburan tadi sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah disiksa kecuali terhadap perkara yang besar. Kemudian Nabi mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu kuburan tadi yaitu yang tidak menjaga dari air kencing. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa la yastatir minal baul, yakni tidak menutup antara dia dengan air kencingnya itu tidak dijaga. Sehingga ketika dia kencing terkena badannya ataupun bajunya dari percikan air kencingnya. Kadang percikan air kencing itu tidak terlihat. Mungkin ketika kita membersihkan dengan air, nah kadang terkena, kalau terkena betis mungkin terasa. Tapi ketika terkena pakaian kadang tidak terasa. Kemudian dia sholat dan memakai pakaian yang terkena najis. Nah, sehingga hal ini perlu dihindari, diwaspadai. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa amal akhar, dan kuburan yang salah satunya fakana yamshi bin namimah, dia mengadu domba. Fa akhadha jaridatan radbatan, kemudian Nabi mengambil jaridah radbah, dua akar kemudian yang masih basah, fasyaqqa nisfain, dan Nabi membelah menjadi dua. Naam, faghazara fi kulli qabrin wahidatan, kemudian ditancapkan ke kuburan ini satu, kuburan salah satunya ditancapkan, dua-duanya ditancapkan akar yang masih basah. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau mengerjakan seperti ini ya Rasulullah? Ini menancapkan dari akar tadi. Kemudian Nabi mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa, agar diringankan siksa kuburnya selama tidak kering dari akar tadi. Nah, hadis ini, hadis Ibnu Abbas, menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW melewati dua kuburan sedang disiksa. Dan ini dalil menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Bahkan ketika kita di akhir dari tasyahud, Nabi mengatakan, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Ketika seseorang sudah tasyahud, nah di tasyahud akhir, falyasta'id billahi min arba'. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perlindungan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ini dengan doa sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari siksa kubur dan juga siksa dan fitnah dari kehidupan dan kematian, dan juga dari fitnah Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku meminta kepada Engkau dari berlindungan. Allahumma inni a'udzubika, saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Ini juga dalil menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Nah,
Kemudian Nabi mengatakan kedua orang tadi sedang diadab dan tidaklah diadab kecuali perkara yang besar. Bahkan para ulama mengatakan, Imam Bukhari memberikan judul, dalam kitab Sahih Bukhari ada judul di bab wudu, beliau mengatakan bab minal kabair alla yastatir min baulihi, termasuk dari dosa besar seseorang yang tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Ini Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih memberikan bab judul. Judul beliau mengatakan termasuk dari dosa besar seseorang yang dia tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Berarti orang yang tidak menjaga dari kencingnya ini termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah dua kuburan tadi diadab terkecuali dengan perkara yang besar. Kadang seseorang dia menganggap hal itu sepele, padahal hal itu menunjukkan mengakibatkan sebab-sebab dari siksa kubur dan dosa besar. Yang diantaranya itu tidak menjaga dari air kencingnya. Kuburan yang selanjutnya lagi, la fakana yamshi bin namimah. Nabi mengatakan kuburan yang selanjutnya lagi yamshi bin namimah. Yamshi artinya berjalan. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa orang ini mengadu domba datang, bukan hanya lewat telepon atau ngobrol sama seorang seperti tidak, datang ke Sipulan dengan mengadu domba. Datang Sipulan mengatakan, orang tadi mengatakan ini kepada engkau. Kemudian datang lagi ke sana, ke rumah orang lain dengan untuk tujuan yang jelek, mengadu domba agar terjadinya pertikaian antara satu dengan yang lain, memfitnah satu saudaranya dengan saudaranya yang lain. Syekh Utsaimin mengatakan yamshi, dia tidak diam. Tidak lewat SMS, lewat WA, tapi berjalan, mendatangi orangnya dengan mengatakan bahwa si fulan telah berbuat ini kepada engkau, dengan mengadu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil dua akar yang masih basah ditancapkan. Para ulama mengatakan bahwa ini kekhususan Nabi SAW. Karena di sebagian tempat itu kuburannya ada yang ditanam tanaman, tanam ini, tanam itu. Kenapa? Nabi pun menancapkan jaridah yang masih basah, agar diringankan dari siksa kuburnya. Para ulama mengatakan bahwa ini kekhususan Nabi SAW. Ketika seseorang menanam di kuburan dengan pohon apa gitu misalkan, apakah dia mengetahui bahwa kuburan itu sedang disiksa? Tidak, dia tidak mengetahui. Sehingga apa tujuan dia dengan menanam pohon? Pohon sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini pengkhususan Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang untuk menjaga dari percikan air kencingnya. Bagaimana dengan menjaganya? Yaitu yang diantaranya, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, bahwa kencing dengan duduk itu lebih afdal daripada kencing dengan berdiri. Apakah perbolehkan kencing dengan berdiri? Jawabannya boleh, jaiz. Karena Nabi pun pernah kencing dengan berdiri. Dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Hudzaifah ibn Yaman melihat Nabi kencing dengan berdiri. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pun pernah kencing dengan berdiri. Dalam hadis Aisyah mengatakan, barang siapa yang memberitahu kepada kalian bahwa Nabi kencing dengan berdiri, maka dia telah berdusta. Para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kadang keluar dengan Hudzaifah bin Yaman, keluar dengan Ibnu Umar, dan istrinya tidak dibawa. Hal ini
hal yang tidak diketahui oleh Aisyah. Hudzaifah mengkhabarkan bahwa Nabi kencing dengan berdiri. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang kencing dengan berdiri, akan tetapi yang afdal, keseringan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kencing dengan duduk. Kenapa afdal? Yang pertama, bahwa kencing dengan duduk dia bisa terhindar dari percikan air kencingnya. Air ketika kencing seseorang jatuh ketika dia berdiri, ada yang ke depan percikannya, ada yang mengenai ke tubuh kita. Kenapa? Karena dia jatuh dari atas ke bawah, sehingga ketika pecah terkena lantai, ada yang ke depan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kita. Nah, percikannya berbeda dengan posisi ketika duduk. Posisi ketika duduk, walaupun betis kita lebih dekat dengan air kencing, akan tetapi air kencing mengarah ke depan semuanya. Posisinya lebih ke depan, sehingga percikannya pun ke depan semuanya, tidak balik lagi. Berbeda kalau dari atas, ada yang ke depan, kanan, ke kiri, atau ke kita. Berbeda dengan duduk. Ketika dia ke depan, percikannya ke depan. Nah, tidak balik lagi dia. Ini yang afdal, yaitu kencing dengan duduk. Nah, kalau kencing dengan berdiri, maka sirwalnya diangkat. Nah, jangan sampai terkena pakaiannya, air kencingnya. Hal ini yang dimana sebab-sebab seseorang disiksa di alam kubur. Nah, sehingga hal ini perlu diperhatikan, jangan sampai disepelekan, karena ini adalah merupakan perkara yang besar. Sebagian para ulama menyebutkan termasuk min kabairi dunub, seseorang yang tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Nah, kalau di luar jangan berlawanan dengan arah angin. Nah, jangan berlawanan dengan arah angin. Karena apabila berlawanan dengan arah angin, kita kencing, kemudian air kencingnya akan mengenai pakaian kita, mengenai pakaian kita. Nah, baik. Qala rahimahullahu ta'ala an Suraqah ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala allamna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil khala an naq'uda 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna, rawahu Baihaqi bi sanadin dhaif. Dari Suraqah bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami posisi duduk ketika menyelesaikan hajatnya, anak uda alal yusra wa nansiba al yumna, rawahul Baihaqi dengan sanad yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Suraqah bin Malik posisi atau duduk, tata cara duduk ketika buang air kecil ataupun buang air besar, yaitu seseorang duduk di atas kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan ditegakkan. Nah, posisi seperti ini sebagian para ulama mengatakan sunnah, akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Nah, hadis ini sanadnya lemah. Dengan ini, posisi seseorang ketika dia buang air kecil, ketika duduk, silahkan mau dia jongkok misalkan, atau seperti apa buang air besar, nah terserah dia. Nah, misalkan sekarang buang air besar dengan koslet duduk, dia posisinya duduk, perbolehkan, atau jongkok, perbolehkan. Sedangkan posisi seperti ini, nah ini sanadnya lemah, Seseorang duduk di atas kaki kiri dan kaki kanannya ditegakkan. Nah, bisa tergambarkan tidak posisi seperti ini? Posisinya seperti ini. Ketika duduk, ketika buang air kecil, buang besar, yang kanan ditegakkan, yang kiri duduk seperti ini. Yang kanan ditegakkan seperti ini.
Biasa orang kan jongkoknya, tapi kalau seperti ini, hadisnya lemah. Disebutkan di sini, oleh pengarang kita, Baihaqi dengan sanad yang lemah. Dengan ini seseorang silahkan posisi yang ingat ketika buang air kecil, ketika buang air besar. Karena tidak ada posisi yang khusus. Intinya kalau dia duduk, itu posisi duduk itu lebih afdal daripada posisi berdiri ketika buang air, ketika buang air kecil. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala an Isa ibnu Yazdad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza bala ahadukum falyamtur dzakarahu thalatha marrat. Rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaif. Dari Isa ibnu Yazdad an-Nabi dari bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum, apabila di antara kalian kencing, falyantur dzakarahu thalatha marrat." Falyantur artinya yaitu diurut kemaluannya thalatha marrat, 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kenapa kok ada hadis-hadis yang lemah dimasukkan dalam kitab ini Bulughul Maram? Disebutkan hadis-hadis yang lemah di sini, ini menunjukkan bahwa ada perkara yang sunnah dan juga ada perkara yang tidak disunnahkan. Sebagaimana pembahasan yang hadis sebelumnya tentang tata cara duduk ketika seseorang menyelesaikan hajatnya, dan pengarang kitab mengatakan sanad lemah. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang ketika buang air kecil, buang air besar, posisinya terserah. Kenapa? Karena tidak ada yang hadis yang sahih tentang posisi duduknya seperti apa. Kalau duduknya afdal daripada berdiri sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Dan disebutkan hadis ini menunjukkan bahwa ini tidak disunnahkan. Kemudian hadis ini juga disebutkan tentang Nabi SAW mengatakan, apabila di antara kalian kencing, maka urutlah kemaluannya sama 3 kali. Hadis dikeluarkan dengan sanad yang lemah. Hadis ini menunjukkan tentang ketika seseorang sudah buang air kecil, apakah disunnahkan untuk diurut kemaluannya agar keluar semua air kencing di kemaluannya sehingga diurut 3 kali. Apakah itu sunnah? Karena hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan bahwa apabila di antara kalian kencing, urutlah kemaluannya 3 kali. Dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya dengan lemahnya di sini bahwa tidak disunnahkan seseorang ketika dia sudah selesai buang air kecil untuk mengurut kemaluannya, atau dengan apapun, misalkan dengan suara tekan misalkan, atau diurut kemaluannya. Bahkan hal ini disebutkan oleh para ulama, hal ini bisa menyebabkan was-was. Kenapa? Karena seseorang ketika buang air kecil atau buang air besar itu tidak ada waktu yang ditentukan. Ketika dia ingin kencing, dia kencing. Ketika dia ingin buang air besar, buang air besar. Ketika dia sudah keluar, selesai, ya sudah. Kalau belum keluar, ketika buang air besar, ya ditunggu ada. Kenapa? Karena akan keluar. Sehingga ketika buang air kecil, bahkan ketika buang air besar itu, seseorang keluar dengan sendiri. Dan buang air kecil
itu selesai dengan sendirinya. Kalau sudah selesai, maka bersihkan kemaluannya. Tidak perlu untuk diurut kemaluannya. Kenapa? Dengan alasan supaya keluar sisa-sisa air kencing yang berada di kemaluannya. Hal ini tidak disunnahkan. Bahkan disebut oleh para ulama bahwa ini perkara bid'ah dan ini perkara yang was-was, bisa ditakutkan seseorang untuk terjerumus kepada sesuatu yang was-was. Nah, sehingga ketika sudah buang air kecil, selesai, ya sudah, basuh kemaluannya. Setelah itu selesai. Sedangkan mengurut-urutnya tadi, ini ditakutkan akan menjadikannya was-was. Kemungkinan masih tersisa, nah begini dan begitu. Dan sebagaimana pembahasan telah kita bahas bahwa was-was itu termasuk dari syaitan. Was-was termasuk dari syaitan yang kita wajib untuk melawannya. Jangan dibiarkan ketika wudu, ketika sholat, was-was. Kadang seseorang ketika takbir pun dengan mengulang beberapa kali. Kenapa? Was-was. Kadang beberapa tempat orang takbir, Allah, batal lagi. Allah Akbar, keras suaranya. Kenapa? Was-was. Dah pas katanya takbirnya. Ini was-was seperti ini, minasyaitan. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah jelas takbir keluar dari mulutnya, kenapa dia mengulanginya kembali? Sudah takbir, kemudian setelah dia diulang lagi, bahkan bisa sampai 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali. Imamnya sudah ruku, dia masih was-was takbir. Dan apabila tidak dilawan, maka ini akan menjadikan penyakit yang terus akan menyengsarakan dirinya. Bukan hanya ketika sholat, ketika wudu, ataupun ketika ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga dia akan merasa was-was tadi akan menjadikan penyakit yang terus sama dia akan sengsara. Tapi berbeda dengan seseorang yang dimana ketika dia kencing, keluar lagi air kencing, kemudian dibersihkan, keluar lagi air kencing, maka itu namanya penyakit. Penyakit dalam bahasa Arabnya, penyakit ini itu salasil baul. Dan penyakit ini dimaafkan. Seseorang misalkan ketika sudah kencing, dibersihkan kemaluannya, keluar lagi, kemudian dibersihkan lagi, kemudian dia berwudu akan sholat, keluar lagi kemaluannya sedikit, dibersihkan lagi, kemudian dia berwudu, keluar lagi. Para ulama menyebutkan bahwa ketika penyakit salasil baul seperti ini, dia bersihkan kemaluannya, berwudu, setelah itu sholat. Bagaimana ketika dalam keadaan sholat keluar? Hal ini dimaafkan. Kenapa? Karena itu penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada seorang hamba kecuali semampunya dia. Kenapa? Penyakit itu bisa dimaafkan. Nah, hal ini dengan ini kita harus bisa membedakan mana penyakit yang keluar sedikit lagi itu merupakan penyakit dengan was-was. Kalau was-was yang dimana dia nggak punya penyakit, kemudian dia mungkin ada sedikit lagi yang di kemaluannya sehingga dibersihkan sedikit, dan hal ini tidak disunnahkan. Bahkan hal ini termasuk dari was-was dan was-was dari syaitan. Tapi satu hadis lagi, kalau rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahli Quba faqalu inna nusbil hijar al-ma' rawal Bazzar dengan bisanad dhaif wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa Sahih Khuzaimah min hadits Abi Hurairah bidun dzikr al-hijar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kami nutbi'u, yakni mengumpulkan al-hijarah setelah air, dengan air setelah dengan batu. Nah, rawal Bazzar dengan sanad dan hadis asalnya dari Abu Dawud dan Tirmidzi dan disebutkan dari Sahih Ibnu Khuzaimah dan hadis Abi Hurairah tanpa penyebutan al-hijarah batu. Nah,
Hadis ini menunjukkan bahwa apakah diperbolehkan seseorang ketika dia sudah dengan batu kemudian dengan air, ini menjamak, atau dengan air setelah itu dengan batu. Para ulama menyebutkan bahwa cukup salah satu saja. Kalau engkau ingin dengan batu, ya sudah dengan batu. Kalau engkau ingin dengan air, ya sudah. Sedangkan menjamak sudah dengan batu, kemudian dengan air. Hadis ini sanadnya lemah. Bahkan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa tidak disunahkan untuk mengumpulkan, yakni setelah buang air kecil dia membersihkannya dengan batu, kemudian setelah itu dengan air. Nah, maka itu tidak disunahkan. Dan dengan air tentunya lebih bersih. Dengan air atau dengan tisu lebih bersih dengan air. Kenapa? Karena membersihkan dengan sempurna. Dengan tisu boleh ya. Walaupun di sana ada air, boleh. Berbeda dengan tayamum. Tayamum kalau ada air, tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena tayamum adalah pengganti dari air. Sedangkan memakai batu, nah, perbolehkan walaupun ada air. Dan memakai air itu lebih afdal dan lebih membersihkan dengan sempurna. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan adab dari menyelesaikan tentang adab-adab pokok hajah, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang bab mandi dan juga mandi janabah insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan barangkali ada pertanyaan dari pembahasan yang kita bahas, silakan. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaannya sebenarnya sudah termasuk, tapi kelihatannya penting. Di daerah kita ini ada kebiasaan aneh kalau ada rasa ingin membuang hajat, misalnya dalam perjalanan jauh dan lain-lain, itu ada kebiasaan untuk kantong batu. Tujuannya bukan buat persiapan bersuci, tapi biar rasa manusia itu hilang. Apakah hal tersebut ada pada saya? Apakah termasuk tahayul atau ada kesirikan? Baik. Ya, ini ketika dalam perjalanan kadang anak-anak suruh membawa batu agar supaya tidak buang air kecil di jalan gitu. Nah, Anda baru dengar tentang permasalahan ini bahwa membawa batu bisa menahan air kencing. Nah, tayyib. Dan ini tidak ada dalilnya, dan mungkin hanya kalau bawa seperti ini akan terjaga dari tidak air kencing, dan di situ tidak ada kaitannya batu dengan menahan air kencing, tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, dan hal ini dihindari karena ditakutkan ada suatu keyakinan bahwa dengan membawa batu ini bisa menahan air kencing. Nah, sehingga seseorang ketika dia berpergian dengan keluarganya suruh kencing dulu semuanya. Kalau misalkan di tengah jalan dia pengen kencing, tinggal masuk ke rest area atau ke pom bensin untuk menyelesaikan kencingnya. Sedangkan membawa batu tadi, nah, di sana tidak ada dasarnya sama sekali, dan ditakutkan ada suatu keyakinan bisa membangkangkan manfaat batu ini, bisa menahan air kencing. Padahal di sana tidak ada kaitannya sama sekali, dan hal ini dihindari. Kalau anak kecil yang masih berumur 2 tahun pakai pampers dan sebagainya. Kalau mereka ingin kencing, ya tinggal ke rest area ataupun ke tempat toilet yang terdekat. Lebih baik. Karena menahan air kencing itu jelek. Jangan sampai menahan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ada penyakit.
kebanyakan menahan seperti ini. Kenapa? Ketika dia ingin buang air kecil, ya sudah dibuang. Jangan ditahan sampai dia nggak kuat sama sekali dan bisa menimbulkan penyakit. Buang air kecil dan juga buang air besar. Wallahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.